Hai, kembali lagi di channel Winda Oktantri. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Pak Vincent Jungkook yang berjudul My Destiny. Semua cerita hanya imajinasi belaka, jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Have a reading. Selesai YN membaca surat itu, wajahnya langsung dipalingkan ke arah sang oma. Butiran bening kebahagiaannya pun tak dapat lagi ia tahan. Dengan suara yang sedikit bergetar, kini Yan memberitahu kepada wanita parubaya yang duduk di sampingnya, sambil memberikan usapan lembut pada perutnya yang masih rata itu. Jawab wanita tersebut sambil mencium kening menantu kesayangannya. Setelah momen tangis haru selesai, kini tiba saatnya bagi kedua wanita tersebut mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, dokter terlebih dahulu memberikan sebuah resep dan jadwal ulang untuk YN kembali memeriksa kandungannya. Karena saat ini, ia menolak untuk pemeriksaan USG. Dan untungnya, dokter mengerti. Sebab, YN ingin berbagi momen kebahagiaan tersebut bersama ayah dari anak yang sedang ia kandung. Sepulangnya dari rumah sakit, sang oma memberi saran kepada YN untuk singgah ke supermarket terlebih dahulu untuk membeli segala kebutuhan yang mereka perlukan. YN memperlihatkan kartu black card yang ia miliki kepada mertuanya. Tentu saja, itu membuat senyum wanita parubaya itu semakin melebar. Kedua wanita tersebut kini saling tertawa lepas, layaknya seperti orang yang baru saja memenangkan hadiah besar. Sedangkan di lokasi yang berbeda, 8 pria tampan dan juga gagah baru saja tiba di depan sebuah gedung besar, yang pemiliknya diyakini merupakan seorang pengacara bagi keluarga Huang. Tuan John masih saja berdiri mematung, sambil memandangi perusahaan besar tersebut. Ia seperti tidak asing dengan nama itu, tapi ia lupa di mana dan kapan ia mendengarnya. Jungkook yang selalu saja ketus saat berbicara membuat semua sahabatnya sedikit heran, karena Jungkook yang mereka kenal tidak pernah berkata seperti ini, apalagi di hadapan sang apa. Jungkook sedikit bingung, harus memberi jawaban dan menjelaskannya seperti apa, karena ia sendiri juga tidak tahu tentang kondisi yang ia rasakan. Jungkook menjeda kalimatnya. Ia sedikit berpikir, kalau ia berkata jujur, sahabatnya bakal sakit hati tidak ya? Sambungnya, karena semakin penasaran,
dengan jawaban yang akan Jungkook berikan. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes. Sontak ucapan Jungkook membuat semua sahabatnya terkejut. Mereka pun langsung mencium aroma parfum yang mereka gunakan. Dan setelahnya, mereka pun memberikan respon. Tapi tidak seperti yang dibayangkan oleh Jungkook. Suga berteriak cukup kuat agar membuat para sahabatnya berhenti berbicara. Dan sudah pasti, tindakannya itu membuat mereka menjadi pusat perhatian. Setibanya di dalam gedung tersebut, mereka semua langsung diarahkan oleh seorang resepsionis menuju sebuah ruangan di mana orang yang sedang mereka cari berada. Begitu memasuki ruangan tersebut, Tuan John yang sangat mengenal sosok pria itu pun langsung menegurnya. Melihat interaksi dua pria parubaya tersebut, membuat Jungkook beserta yang lainnya merasa sangat bingung. Karena apa Jungkook tidak pernah cerita kalau ia mengenal sosok pria yang menjadi pengacara di keluarga Hwang. Bisik Jungkook kepada sang apa. Jawab Tuan John dengan santai. Ia tak tahu kalau saat ini Jungkook yang memiliki kesabaran setipis tisu sedang berusaha menahan emosinya. Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat dua wanita yang sedang asik memilih buah yang terbaik dan juga yang paling segar untuk mereka ambil, dan nantinya buah tersebut akan menjadi menu penutup setelah mereka makan. Sang oma tersenyum mendengar kalimat itu, karena ia tahu siapa orang yang dimaksud. Entah mengapa, Nyonya John sangat suka melihat interaksi putranya terhadap YN. Begitu manis dan juga manja. Dan itulah sebabnya ia memberikan sebuah ide agar selesai belanja nanti, mereka dijemput oleh Jungkook. Yeon pun mulai mengambil benda pipi dari dalam tasnya, dan ia langsung menghubungi orang yang mereka maksud. Suara Jungkook yang melembut sudah pasti membuat dirinya mendapat tatapan tajam dari keenam sahabatnya. Setelah menutup panggilan tersebut,
Jongkook langsung beranjak pergi menuju tempat di mana istrinya berada. Tentu saja penuturan Tuan John membuat sahabatnya terkejut karena selama ini ia masih mencari di mana titik keberadaan Yeon. Setelah mendapat anggukan, akhirnya mereka pun berpisah. Tapi tidak berselang lama, ada sepasang mata yang menangkap akan kehadiran sosok Yeon di sana, dan ia memandang sinis ke arahnya. Lantas, ia memerintahkan anggotanya untuk bertindak. Selesai berbelanja, kini Yeon dan sang oma menunggu Jongkook di depan pintu supermarket. Seperginya sang oma, secara tiba-tiba muncul 3 pria bertubuh kekar dan mereka semua menghampiri Yeon dan berusaha untuk membawa Yeon pergi dari sana.